Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau selami sesuatu yang menarik sekaligus agak bikin bingung. Rasionalitas manusia. Kan kita bangga ya nyebut diri Homo sapiens spesies bijak. Betul, spesies yang berpikir. Kita bisa lihat buktinya lah pada nenek moyang pemburu pengumpul kita. Misalnya orang San di Kalahari. Mereka itu kan bukan cuma makhluk penakut yang bertahan hidup aja, tapi pemecah masalah yang luar biasa cerdas. Iya, kemampuan mereka bertahan di lingkungan yang keras itu nunjukin kapasitas berpikir yang hebat banget memang. Tapi, nah ini dia tapinya, coba deh lihat dunia kita sekarang. Rasanya kok kayak lautan informasi, tapi isinya banyak banget berita palsu, terus teori konspirasi, ya kan? Dan sering banget kita lihat keputusan-keputusan, entah itu pribadi atau bareng-bareng, yang kelihatannya nggak masuk akal gitu. Kayak manusia, gua kesasar di zaman digital gitu ya. Smartphone tapi bingung pakainya gimana. Ironi itu terasa banget ya kan? Dan pertanyaan soal rasionalitas ini jadi penting banget. Apalagi kalau kita lihat tantangan-tantangan besar di depan kita. Soal iklim lah, kesehatan masyarakat, demokrasi juga. Seringkali solusinya tuh udah ada. Berbasis sains, data gitu. Tapi meyakinkannya itu ya. Nah itu dia. Tantangan terbesarnya justru meyakinkan orang buat paham dan mau terima solusi itu. Susah banget. Oke, nah buat membedah misteri ini kita bakal banyak ngobrol berdasarkan buku Rationality karya Steven Pinker. Dia kan ilmuwan kognitif terkenal tuh. Jadi misi kita kali ini mencoba mengurai apa sih sebenarnya rasionalitas itu. Terus kenapa kita yang katanya spesies cerdas ini kok sering banget melenceng dari situ? Dan yang paling penting nih, kenapa kemampuan berpikir jernih ini krusial bukan cuma buat diri sendiri, tapi ya buat kita semua, buat masyarakat. Oke, mari kita mulai bedah ini yuk. Sip. Yang penting digarisbawahi dulu nih, tujuan kita di sini sama kayak tujuan bukunya Pinker juga, itu bukan buat ngejek atau meratapi kebodohan manusia gitu. Enggak sama sekali. Bukan buat nyinyir ya? Justru sebaliknya. Kita pengen paham kenapanya. Kenapa sih spesies yang bisa kirim robot ke Mars, bisa mecahin kode genetik, kok bisa juga gampang banget percaya sama hal-hal yang jelas-jelas salah atau malah ngerugiin diri sendiri? Nah, memahami kontradiksi ini inti penjelajahan kita hari ini. Dasarnya dulu deh, apa sih sebenarnya makna rasionalitas itu? Apa ini cuma soal logika matematika yang dingin kaku kayak Mr. Spock gitu? Enggak sesederhana itu juga. Rasionalitas itu intinya sih soal menggunakan pengetahuan yang kita punya Pengetahuan ya, oke. buat mencapai tujuan yang kita mau. Kata kuncinya itu, pakai pengetahuan secara efektif buat capai tujuan. Ada analogi bagus dari filsuf William James. Bayangin Romeo nyari Juliet. Oke. Kalau ada tembok ngalangin, Romeo kan gak bakal diem aja atau nabrak-nabrak tembok terus ya kan? Pasti cari jalan lain. Nah, dia bakal cari cara lain. Manjat kek, muter kek. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Ketemu Juliet. Itu tindakan rasional. Fleksibel demi tujuan. Beda dong ya sama katakanlah benda mati. Tepat banget. Bandingin aja sama serbuk besi yang ketarik magnet. Kalau ada kertas di tengah-tengahnya, serbuk besinya kan cuma nempel aja di kertas itu. Nggak bakal cari jalan muter buat nempel ke magnetnya. Jalurnya kaku ya. Kaku, nggak adaptif gitu. Jadi, rasionalitas itu soal cara kita bergerak di dunia, pakai apa yang kita tahu, buat dapetin apa yang kita mau. Gitu intinya. Oke. Balik lagi ke orang Sen di Kalahari tadi. Anda setuju kan mereka itu contoh bagus kapasitas rasional bawaan kita? Sangat setuju. Mereka itu bukan cuma cerita eksotis, tapi kayak laboratorium alam yang nunjukin kecerdasan praktis manusia gitu loh. Kemampuan mereka baca jejak aja misalnya, itu luar biasa. Gimana tuh contohnya? Mereka bisa bedain jejak kaki individu hewan dari spesies yang sama. Terus, mereka tahu mana ciri permanen jenis hewannya apa, mana kondisi sementara. Misalnya, hewan ini lagi capek nih, kelihatan dari cara jejaknya keseret gitu. Wah, detail banget ya. Banget. Bahkan mereka bisa perkirain udah berapa lama jejak itu ada. Cuma dari tingkat kesegeraannya aja. Keringnya gimana, basahnya gimana. Itu udah nunjukin kemampuan analisis yang tajam banget sih. Dan lebih dalam lagi, mereka tuh secara intuitif, tanpa sadar mungkin ya, udah nerapin penalaran yang mirip logika Bayesian. Bayesian, gimana tuh? Jadi kalau ada jejak yang agak aneh atau nggak jelas gitu,
Asumsi awal mereka tuh pasti dari hewan yang paling umum di daerah itu. Perlu bukti yang kuat banget, yang jelas banget, baru mereka yakin kalau itu jejak hewan langka. Mereka kayak ngukur keyakinan berdasarkan kemungkinan awal gitu. Menarik. Terus soal bedain korelasi sama sebab akibat, mereka juga paham. Ada contoh bagus di buku Pinker. Mungkin ada pelacak Sun yang awalnya bilang, wah, burung X bunyi nih. Tandanya tanah bakal kering, terus akar Y bakal enak dimakan. Oke, kayak pertanda gitu ya. Nah, terus mungkin pelacak lain ngoreksi. Bukan burung itu yang bikin tanah kering, tapi matahari. Burung itu cuma penanda aja kalau musim kemarau datang, pas matahari emang bikin tanah kering dan akar itu matang. Nah, itu kan bedain banget antara sekedar tanda, korelasi, sama penyebab asli, kausalitas. Penting banget itu bedanya. Krusial. Oke, jadi dari contoh orang San ini, jelas banget ya, kapasitas dasar kita buat mikir logis, nimbang bukti, paham sebab akibat, itu tuh udah ada dalam paket dasar manusia gitu lah ya. Nah, ini yang bikin pertanyaan berikutnya jadi makin menggelitik. Kalau modalnya ada, kenapa kita sering banget salah langkah? Nah, ini dia nih, bagian yang sangat menarik, tapi sekaligus bikin frustrasi juga kadang. Kita punya hardware rasionalitas yang lumayan oke lah, kayak yang ditunjukin orang San tadi. Tapi dalam prakteknya sehari-hari di dunia modern, wah, banyak software errornya kayaknya. Hahaha, software error ya. Contohnya? Ya itu tadi, kepercayaan aneh yang awet banget, misalnya percaya rumah hantu tapi nggak pernah lihat hantunya. Orang terus saja judi, padahal secara statistik udah jelas bakal kalah lebih sering. Terus hoax atau berita sensasional nyebarnya cepet banget, jauh lebih cepet dari klarifikasi atau data akurat. Kenapa coba? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa? Para psikolog kayak Daniel Kahneman sama Amos Tversky yang dapat Nobel Ekonomi, itu udah nemuin banyak banget yang namanya bias kognitif sama kekeliruan logika. Intinya sih, bukan kita bodoh ya. Bukan bodoh tapi. Tapi otak kita tuh sering ngambil jalan pintas mental. Namanya heuristik. Buat mikir cepat gitu. Jalan pintas ini seringnya sih berguna, efisien. Tapi di situasi tertentu, malah bisa bawa kita ke kesimpulan yang salah. Oke, jalan pintas yang menyesatkan ya. Contohnya apa aja nih? Kita coba lihat beberapa jebakan pikiran yang paling umum ya. Mungkin kita kelompokkan aja. Pertama, kesalahan gara-gara jalan pintas mental yang tadi, yang heuristik itu. Salah satu yang paling terkenal itu heuristik ketersediaan atau availability heuristik. Heuristik ketersediaan. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya gini, otak kita tuh menilai seberapa mungkin sesuatu terjadi berdasarkan seberapa gampang kita ingat contohnya. Makin gampang diingat, makin mungkin kita anggap itu bakal terjadi atau sering terjadi. Jadi ini nih alasan kenapa berita buruk atau kejadian yang dramatis gitu lebih nempel di kepala kita, terus bikin kita lebih khawatir soal itu dibanding hal lain. Tepat sekali. Kejadian yang baru, yang bikin emosi, yang sering diliput media, kayak serangan hiu lah, kecelakaan pesawat, aksi terorisme, itu kan jadi sangat tersedia di memori kita. Gampang banget keingetnya. Akibatnya? Akibatnya, kita cenderung ngelebih-lebihin risikonya. Sementara bahaya yang sebenarnya lebih umum tapi kurang dramatis kayak penyakit jantung, diabetes, atau kecelakaan mobil biasa malah kurang kita waspadai. Padahal secara statistik, justru itu yang jauh lebih sering terjadi dan mematikan. Wah, ini bisa bikin cara pandang kita ke dunia jadi miring dong ya. Mungkin kita jadi lebih pesimis gitu karena berita buruk lebih gampang diingat. Sangat mungkin. Contohnya nih, angka kemiskinan ekstrim di dunia itu sebenarnya udah turun drastis banget loh dalam beberapa dekade terakhir. Tapi karena berita soal kemajuan ini jarang jadi headline, ya kan? Jarang banget dengernya. Nah, makanya banyak orang nggak sadar dan mikir dunia ini nggak membaik atau malah makin buruk. Jalan pintas ketersediaan ini bisa bikin kita buta sama gambaran besar yang sebenarnya. Oke. Itu satu jenis jalan pintas. Ada lagi nggak yang sering bikin kita keliru? Ada lagi, ini namanya bias representativitas. Otak kita tuh suka banget sama cerita atau gambaran yang cocok atau stereotypical gitu. Suka yang pas sama klise ya? Nah iya, kadang saking sukanya sama cerita yang pas ini, logika probabilitas dasar aja bisa kalah. Contoh klasiknya tuh Linda Problem. Orang dikasih deskripsi tentang si Linda ini, katanya dia peduli banget sama isu sosial, keadilan, pokoknya aktivis banget lah. Oke, terus? Terus ditanya, mana yang lebih mungkin?
A. Linda adalah teller bank, atau B. Linda adalah teller bank dan aktif dalam gerakan feminis. Kalau dari deskripsinya sih kayaknya B ya. Lebih cocok gitu sama gambaran aktivis feminis. Nah, itu dia jebakannya. Secara logika murni, B itu nggak mungkin lebih mungkin daripada A. Kenapa? Karena semua orang yang masuk kategori B, teller bank plus feminis, itu kan otomatis masuk juga ke kategori A, teller bank, ya kan? Oh iya bener juga ya. Tapi karena deskripsi si Linda tadi sangat representatif banget sama stereotip feminis, banyak orang milih B. Otak kita lebih milih cerita yang nyambung, yang koheren, daripada kebenaran statistik yang mungkin terasa kaku atau nggak pas sama cerita. Jadi otak kita ini lebih seneng jadi pendongeng daripada jadi ahli statistik ya dalam kasus ini. Bisa dibilang gitu sih. Sekarang jenis kesalahan kedua nih. Ini lebih ke arah cara kita ngolah informasi dan nilai bukti. Salah satu yang paling dasar dan sering banget terjadi, bias konfirmasi. Ini sering dengar nih. Maksudnya kita cenderung cari pembenaran buat apa yang udah kita percaya, gitu bukan sih? Kurang lebih gitu. Kita punya kecenderungan alami buat nyari, nafsirin, dan ngingat informasi yang nge-confirm keyakinan yang udah kita pegang, udah ada di kepala kita. Dan sebaliknya, Dan sebaliknya, kita cenderung ngabaikan atau malah nyari-nyari kelemahan pada informasi yang bertentangan sama keyakinan kita itu. Kayak pakai kacamata kuda gitulah. Fokusnya cuma ke apa yang pengen kita lihat aja. wah ini contohnya di kehidupan sehari-hari pasti banyak banget ya. Mulai dari debat politik sampai milih produk mungkin. Banyak banget. Ini yang bikin kita jadi susah belajar dari kesalahan atau susah ngubah pandangan, meskipun ada bukti baru yang kuat banget sebenarnya. Kita jadi kayak terperangkap di gelembung informasi kita sendiri. Bahaya juga ya kalau gitu terus. Betul. Nah, ada lagi nih jebakan pas kita ngevaluasi pilihan. Namanya efek pembingkaian atau framing effect. Efek membingkaian, maksudnya cara informasi itu disajikan bisa ngubah pilihan kita gitu. Tepat. Pilihan yang sebenarnya sama persis, kalau disajihin pakai bingkai positif misalnya nih, operasi ini tingkat keberhasilannya 90%. Itu bakal lebih banyak dipilih orang. Dibandingkan kalau Dibandingkan kalau disajiin pakai bingkai negatif misalnya. Operasi ini punya resiko kegagalan 10%. Padahal kan secara matematis informasinya sama aja. Tapi cara nyajiinnya beda, pilihan orang bisa beda. wah, ini penting banget buat disadari sih. Bisa berlaku di mana aja dong ya. Pilihan medis, investasi, sampai cara politisi ngejual kebijakan mereka. Sangat penting. Teori prospek dari Kahneman dan Tversky itu ngejelasin ini. Kita tuh cenderung lebih takut rugi daripada seneng untung. Kerugian tuh rasanya lebih nyakitin daripada keuntungan yang nilainya sama. Oh, gitu ya? Iya. Dan kita ngevaluasi hasil tuh relatif sama titik awal kita, sama status quo, bukan secara absolut. Nah, cara penyajian informasi ini bisa ngegiring kita, entah buat ngehindarin kerugian atau ngejar keuntungan, tergantung bingkainya gimana. Oke, jadi kita punya masalah sama jalan pintas mental yang bisa menyesatkan kayak ketersediaan sama representativitas. Terus juga masalah dalam cara kita nilai bukti dan pilihan, kayak bias konfirmasi dan efek pembingkaian. Ini aja udah cukup rumit ya buat individu. Tapi rasanya nih, kalau kita ngomongin isu-isu besar yang bikin masyarakat terbelah kayak perubahan iklim, vaksin, atau pandangan politik, kok rasanya masalahnya jadi lebih dalam lagi ya? Kenapa polarisasinya bisa setajam itu dan kadang terasa, irasional banget? Nah, Anda nyentuh titik yang krusial banget. Disinilah kita masuk ke lapisan masalah berikutnya, yang mungkin makin kuat pengaruhnya di era sosmed sekarang ini. Yaitu gimana kelompok dan identitas kita itu ikut campur dalam rasionalitas kita. Wah, makin kompleks ya. Ini bukan lagi sekedar bias kognitif individual biasa. Kita masuk ke ranah yang namanya my side bias, atau bias keberpihakan. My side bias. Apa bedanya sama bias konfirmasi yang tadi? My side bias ini lebih spesifik lagi. Ini bukan cuma soal nyari bukti pendukung buat keyakinan pribadi kita aja, tapi lebih ke kecenderungan kita buat ngevaluasi argumen dan bukti itu berdasarkan apakah dia dukung atau malah nentang kelompok kita, suku ideologis kita, gitulah. Jadi bener nggaknya argumen jadi nomor 2? Bisa jadi gitu. Yang penting, wah ini sejalan nggak sama pandangan kelompok gue. Kebenarannya bisa jadi di nomor 2 kan. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang? Ada studi menarik yang dikutip Pinker. Responden dikasih data statistik, misalnya soal efektivitas kontrol senjata atau efektivitas krim kulit gitulah.
yang sengaja dibikin agak ambigu datanya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya mengejutkan. Orang-orang yang jago matematika, yang kemampuan hitung-hitungannya tinggi, justru lebih mungkin salah nafsirin data itu kalau, nah ini dia, kalau kesimpulan matematis yang benar itu bertentangan sama afiliasi politik mereka, misalnya pandangan Demokrat versus Republik gitu. Loh, waduh. Jadi kepintaran malah bisa dipakai buat lebih lihai ngebelain posisi kelompoknya ya, bukan buat nyari kebenaran objektif. Tepat sekali. Dalam konteks kayak gini, kemampuan kognitif itu bisa jadi kayak pengacara yang tugasnya ngebela posisi kelompok, bukan jadi hakim yang nyari fakta apa adanya. Penalaran nggak lagi dipakai buat akurasi, tapi buat justifikasi, pembenaran. Pantesan ya. Makanya, beberapa ahli bilang masalah utama kita sekarang ini mungkin bukan masyarakat pasca kebenaran, tapi lebih ke masyarakat pihak saya. Yang penting, pihak gue benar. Ini ngeri juga ya implikasinya. Jadi kalau orang percaya sama sesuatu, misalnya teori konspirasi atau klaim kesehatan aneh, itu jangan-jangan bukan lagi soal benar atau salahnya klaim itu ya? Bisa jadi begitu. Disinilah konsep rasionalitas ekspresif dari Dan Kahan itu jadi relevan banget. Kadang-kadang, tujuan seseorang ngungkapin sebuah keyakinan, apalagi yang kontroversial atau ngelawan arus utama, itu bukan buat nyatain kebenaran faktual. Tapi buat apa dong? Tapi buat ngasih sinyal loyalitas ke kelompoknya. Kayak bilang, lihat nih, gua percaya ini, berarti gua bagian dari kalian, bukan mereka. Jadi semacam tanda pengenal kelompok gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan kadang, semakin aneh atau semakin ditentang sama pihak luar, sinyalnya malah bisa makin kuat. Loh kok bisa? Karena itu nunjukin kesediaan buat nanggung cemoohan atau sanksi sosial demi solidaritas kelompok. Gue rela dianggap aneh demi kelompok gue. Ini bantu ngejelasin kenapa beberapa keyakinan kolektif itu bisa tahan banting banget meskipun udah dibantah pakai bukti. Tujuannya bukan akurasi fakta, tapi yaitu tadi, kohesi sosial atau ekspresi identitas. Ini ada kaitannya juga nggak sih sama cara berpikir yang beda-beda? Ada. Pinker juga nyinggung soal perbedaan antara apa yang bisa kita sebut pikiran realitas sama pikiran mitologis. Pikiran realitas versus mitologis, gimana tuh? Pikiran realitas itu ya cita-cita pencerahan lah. Kita dasarin semua keyakinan kita pada bukti empiris dan logika. Tapi ini perlu latihan, perlu disiplin, nggak otomatis ada. Kalau pikiran mitologis? Nah, pikiran mitologis ini lebih alami buat kita pas ngehadapin hal-hal yang abstrak, jauh, atau kompleks banget. Kayak asal-usul alam semesta, makna hidup, atau bahkan konspirasi global gitu. Kita cenderung memahaminya lewat narasi, cerita, mitos. Cerita ini mungkin nyambung secara sosial atau moral buat kelompok kita, tapi nggak harus bisa dibuktiin secara fakta. Jadi cerita yang terasa benar atau enak didengar secara emosional itu bisa lebih narik daripada fakta yang mungkin kering atau rumit ya? Seringkali begitu. Ini ngejelasin kenapa pseudoscience, teori konspirasi, atau berita palsu yang nyajiin cerita simpel, kita lawan mereka, atau baik lawan jahat, itu bisa gampang banget nyebar dan dipercaya, meskipun bukti faktualnya lemah atau bahkan nggak ada sama sekali. Oke. Setelah kita kupas tuntas semua ini ya, mulai dari kapasitas rasional dasar kita, terus berbagai jebakan pikiran individual, sampai pengaruh kuat kelompok dan identitas. Nah, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar kami? Ya, pertama-tama, secara pribadi dulu ya. Paham soal jebakan-jebakan ini tentu bisa bantu kita jadi pengguna otak yang lebih waspada gitulah. Lebih hati-hati ya? Iya, pas mau ambil keputusan penting soal duit, kesehatan, atau bahkan pas kita nilai informasi di berita atau sosmed, kita bisa coba tanya ke diri sendiri. Jangan-jangan gue lagi kejebak heuristik ketersediaan nih? Atau apa gue cuma nyari pembenaran aja ya? Atau ini cara nyajiin informasinya ngaruh nggak sih ke gue? Ini bukan cuma latihan akademis loh, tapi ada dampak nyatanya ke kualitas hidup kita. Setuju. Dan kalau kita lihat gambaran yang lebih besarnya gimana? Secara kolektif. Secara kolektif, jangan lupa juga kalau kemajuan besar dalam sejarah manusia, umur harapan hidup naik, kemiskinan dan kekerasan turun drastis, pengakuan HAM itu sebagian besar didorong oleh penerapan nalar dan argumen rasional. Butuh proses ya? Iya, butuh waktu, perjuangan, seringkali harus ngelawan intuisi atau tradisi yang udah kuat. Tapi argumen rasional yang didukung bukti, pada akhirnya bisa ngubah dunia jadi lebih baik. Institusi kayak metode ilmiah yang pakai peer review
atau sistem hukum yang ada check and balancesnya, itu kan pada dasarnya cara kita bangun rasionalitas kolektif buat ngatasin keterbatasan kita sebagai individu. Oke. Nah, sebagai penutup diskusi kita yang lumayan dalam ini, kami pengen ninggalin satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Mengingat betapa kuatnya tarikan my side bias dan rasionalitas ekspresif yang barusan kita bahas. Yang bahkan bisa ngaruh ke orang pintar sekalipun. Iya, dan gimana cara itu bisa mecah belah kita banget pada isu-isu paling krusial yang nentuin masa depan kita semua? Pertanyaan penting yang tersisa mungkin ini. Gimana caranya kita bisa bangun semacam rem atau mekanisme, baik di dalam diri kita sendiri maupun dalam cara kita komunikasi sebagai masyarakat, biar kita nggak cuma makin terpolarisasi dan ngekuat-nguatin solidaritas kelompok yang mungkin semu. Gimana caranya biar nggak cuma ngumpul sama yang sepaham aja gitu ya? Nah, itu dia. Gimana kita bisa latih diri buat secara otentik nguji keyakinan kita sendiri, bahkan keyakinan yang paling kita pegang erat. Dan benar-benar usaha buat deketin pemahaman yang lebih akurat soal dunia. Apalagi kalau taruhannya setinggi ini buat kita semua. Sebuah pertanyaan besar ya untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.